Oke, kita bakal ngebahas sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Dan kisah ini, percayalah, gak dimulai di ruang rapat yang megah, tapi di tempat yang jauh lebih personal, di balik pintu kamar tidur. Nah, disinilah semuanya dimulai. Ini adalah titik awal perjalanan seorang changemaker hebat, Beth Comstock. Tapi perubahannya itu nggak dimulai dengan strategi bisnis yang rumit, melainkan dengan satu keputusan yang paling personal, ngambil alih lagi kendali atas hidupnya sendiri. Pelajaran pertama dari kisahnya? Gini, sebelum kita bisa mengubah sebuah organisasi atau perusahaan, kita harus berani dulu ngubah diri sendiri. Dan semua itu dimulai dari satu hal yang kelihatannya sepele, ngasih izin ke diri sendiri. Comstock sadar akan sesuatu. Dan ini mungkin relate banget sama kita semua. Dia ngerasa ngejalanin hidup yang seolah-olah ditulis sama orang lain, bukan sama dirinya sendiri. Kelihatannya sih dari luar hidupnya sempurna ya, tapi ternyata di dalamnya dia ngerasa kejebak. Jadi, keputusannya buat cerai itu bukan cuma soal akhir dari sesuatu. Justru, itu jadi langkah pertamanya buat ngerebut kembali kendali dan mulai nulis ceritanya sendiri. Sebuah pilihan sadar untuk berhenti berkompromi dan mulai bangun sesuatu yang lebih baik, yang lebih jujur. Terus gimana caranya mindset nulis cerita sendiri ini dia bawa ke dunia kerja? Jawabannya ada di konsep keren ini, job crafting. Konsepnya gini, kita jangan cuma nerima kerjaan apa adanya. Tapi secara aktif kita bentuk ulang kerjaan itu supaya cocok sama kekuatan dan minat kita. Ini adalah cara ngambil kendali di level profesional. Oke, sekarang kita lihat nih, apa yang terjadi waktu mindset pemberani ini berhadapan langsung dengan realitas kaku dunia korporat di General Electric tempat dia kerja. Di GE, Comstock nemuin satu masalah gede banget yang dia sebut kesenjangan imajinasi atau imagination gap. Bayangin deh, ada perusahaan yang saking fokusnya sama efisiensi hari ini sampai mereka lupa caranya mikirin hari esok. Nah, disitulah ide-ide baru dan peluang masa depan jadi layu sebelum berkembang. Nah, tabel ini nunjukin inti konfliknya dengan jelas banget. Di satu sisi ada cara lama GE yang kaku, yang maunya semua serba bisa diprediksi. Di sisi lain, ada masa depan yang justru nuntut kita buat bisa beradaptasi dan terus nemuin hal baru. Intinya, GE itu kayak pakai peta lama buat navigasi di dunia yang udah bener-bener baru. Dan dengerin deh kutipan dari CEO legendaris Jack Welch ini. Ini benar-benar ngegambarin budaya command and control, di mana ide-ide baru yang agak berisiko seringnya langsung dimatiin gitu aja. Terus gimana dong caranya ngelawan kesenjangan imajinasi ini? Caranya ya buktiin aja nilainya, kasih lihat hasil yang benar-benar nyata dan masif. Salah satu buktinya yang paling keren, inisiatif yang namanya Ecomagination. Ini tuh pertaruhan besar GE di teknologi yang ramah lingkungan. Ide yang tadinya dianggap cemen lah sama banyak orang. Hasilnya, inisiatif ini ngehasilin pendapatan 270 miliar dolar. Angka ini buktiin satu hal yang jelas banget. Imajinasi itu bukan cuma baik buat planet, tapi cuan banget buat bisnis. Dan suksesnya nggak berhenti di situ. Gara-gara Ecomagination berhasil, GE jadi berani investasi 5 miliar dolar buat program terobosan imajinasi. Ini bukan cuma soal duitnya ya, ini tuh kayak sebuah statement. GE ngebangun inkubator internal buat mendanai ide-ide gila dan ngubahnya jadi bisnis miliaran dolar. Artinya mereka mulai benar-benar serius investasi buat masa depan. Oke, menang sekali-sekali itu keren. Tapi tujuan utama Comstock itu lebih besar lagi. Dia mau bangun semacam sistem operasi baru supaya inovasi itu bisa terjadi terus-terusan, nggak cuma sesekali. Sistem baru ini namanya Fastworks dan idenya diambil dari dunia startup yang serba cepat. Logikanya tuh simple dan kebalikan banget dari cara kerja korporat gede pada umumnya. Gini, daripada ngabisin waktu bertahun-tahun bikin produk yang katanya sempurna, mending mulai dari hipotesis, bangun versi minimalnya dulu atau MVP, terus lempar ke pelanggan, ukur respons mereka, dan pelajari datanya. Dari situ baru putusin mau lanjut atau ganti arah. Cepet, cerdas, dan fokusnya ke pelanggan. Tapi, buat nginstal sistem operasi baru ini, ada satu virus lama yang harus dihapus dulu. Budaya teater kesuksesan. Tahu kan, budaya di korporat gede yang isinya cuma laporan bagus-bagus aja, sementara kegagalan disembunyiin rapat-rapat. Nah, Fastworks itu nggak bakal bisa jalan di lingkungan yang kayak gitu. Nah, perjalanan dari krisis personal sampai bisa menemukan kembali sebuah perusahaan raksasa ini punya pelajaran penting banget buat kita semua. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan yang paling fundamental.
Kata Comstock, masalahnya itu bukan kita nggak punya imajinasi. Bukan. Masalahnya adalah kita takut sama imajinasi kita sendiri. Kita takut sama risikonya, takut gagal, dan takut sama apa kata orang kalau kita berani nyoba sesuatu yang baru. Jadi, kalau mau ditarik kesimpulan dari perjalanan Beth Comstock ini, pesannya jelas banget, perubahan, mau itu soal pribadi atau kerjaan, selalu mulainya dari diri kita sendiri. Mulai dari ngasih izin ke diri sendiri buat percaya kalau hari esok bisa lebih baik dan punya keberanian buat mulai melangkah dan mewujudkannya.